Welcome to Universitas Jenderal Ahmad Yani, a university owned by the Indonesian Army through the Kartika Eka Paksi Foundation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gagan Ganjar Tambah STMT, dosen tetap di program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Manufaktur Universitas Jenderal Ahmad Yani. Video ini merupakan bagian dari dokumentasi unjuk kerja pengajaran dalam rangka pelaksanaan PDD UKT-PT Serdos tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan membahas mata kuliah Metrologi Industri. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 3, memiliki bobot 2 SKS dan termaksud dalam rumpun mata kuliah Bojor Knowledge. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, studi literatur, dan studi kasus. Pembelajaran disusun dengan pendekatan Student Center Learning dan berbasis pada OBE atau Outcome Based Education. Kuliah ini membahas karakteristik geometrik dan hubungannya dengan karakteristik fungsional, penyimpangan selama proses pembuatan, komponen dengan sifat ketertukaran, dan metrologi geometrik. Materi yang dibahas meliputi satuan pengukuran, besaran, dan sejarah standar panjang, kalibrasi standar panjang, jenis alat ukur dan cara pengukuran, prinsip kerja alat ukur geometrik, konstruksi umum alat ukur, sifat umum alat ukur, kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengukuran, alat ukur linier langsung dan alat ukur linier tak langsung, alat ukur sudut langsung dan alat ukur sudut tak langsung, metrologi ulir, metrologi roda gigi, pengukuran kebulatan, dan pengukuran kesalahan bentuk menggunakan alat ukur kebulatan. Materi pada video ini mengenai alat ukur geometrik linier langsung dan tidak langsung seperti mistar ukur, mistar ingsut, dan mikrometer. Topik ini diajarkan pada pertemuan kelima. Pembelajaran pada pertemuan ini mengacu pada CPMK nomor 5, yaitu mahasiswa memahami alat ukur linier langsung dan alat ukur tak langsung yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran lulusan 3, yaitu mampu merancang dan melaksanakan eksperimen serta menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menarik kesimpulan yang valid. Indikator penilaian pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami alat ukur geometri linier langsung dan pemakaiannya, alat ukur linier langsung seperti mistar ukur, mistar ingsut, dan mikrometer. Berikut saya tampilkan cuplikan dari sesi perkuliahan. Saya mengajak Anda untuk mengikuti sesi perkuliahan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum dimulai, silahkan kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Izin Pak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut saya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Ya, tidak pernah selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, hari ini kita kuliah apa? Metrologi Industri. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang alat ukur. Hari ini kita akan membahas, teman-teman bisa lihat di sini, subbabnya alat ukur linier langsung dan alat ukur linier tak langsung. Mungkin hari ini kita difokuskan di alat ukur linier langsung. Ya. Nah, sesuai dengan RPS-nya, yang teman-teman bisa lihat juga di portal student, itu yang pertama adalah apa saja yang akan kita bahas, ini masuk di CPMK 5. Capaian pembelajarannya nomor 5, itu mahasiswa paham alat ukur linier langsung dan alat ukur linier tak langsung. Nah, alat ukur linier langsung dan tak langsung ada apa? Salah satu alat ukur linier langsung adalah ini, ada yang tahu nggak apa ini? Namanya jangka sorong. Selain jangka sorong, sigmat, apa lagi? Vernier caliper, apa lagi? Ada lagi nggak? Kaliper. Ya, ada beberapa istilah yang digunakan untuk penyebutan alat ini. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita sebut yaitu jangka sorong, namanya jangka sorong. Nah, di sini nanti mahasiswa mampu memahami alat ukur langsung dan tak langsung, ini di pertemuan ke-5. Kita langsung masuk ke materinya.
Ada apa saja alat ukur langsung? Ada yang tahu? Contohnya tadi ini salah satunya jangka sorong. Selain jangka sorong, penggaris, apa lagi? Mikrometer dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah ini. Ada mistar yang paling gampang, itu dari SD, dari kecil sudah digunakan ya. Mistar. Lalu mistar ingsut atau jangka sorong, lalu mikrometer, dial indikator dan kupitas. Itu adalah alat ukur langsung. Ada yang tahu kenapa bisa disebut alat ukur langsung? Karena hasil pengukurannya langsung dibaca. Betul. Jadi paling gampangnya adalah alat ukur langsung itu ya teman-teman bisa membaca hasilnya setelah proses pengukuran. Di sini ada, karena ada beberapa alat ukur yang tidak bisa langsung dibaca. Itu alat ukur tak langsung. Ini contohnya mistar ukur. Lalu kita masuk ke mistar ingsut atau jangka sorong. Ini. Nah, klasifikasinya ini adalah alat ukur langsung. Lalu kecermatannya bervariasi tergantung dari produsennya. Kalau ini dari Mitutoyo adalah 0,02 mm. Jadi ada 0,1, 0,05 dan 0,02. Kapasitas ukurnya bergantung dengan skala ukurnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di sini, ini ada 2. Kalau yang ini berapa skala alat ukurnya? Coba lihat. Itu berapa? 0,0. Skalanya, kapasitas ukurnya bergantung dengan skala. Jadi dia bisa mengukur seberapa panjang. Jadi bisa sampai 300 Pak. 300 apa? 300 mm. 300 mm. Kalau yang kecil? 200 mm. Nah, jadi jangka sorong bisa dibedakan dari kapasitasnya. Jadi kalau yang kecil hanya bisa sampai dengan 200 mili, kalau yang besar sampai dengan 300 mm. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada beberapa. Nomor 1 bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah kunci peluncur, jadi untuk menggeserkan, mengunci. Lalu nomor 2 kunci penggerak halus. Nomor 3 adalah skala utama. Jadi kalau teman-teman lihat boleh disebar ininya apa, jangka sorongnya biar terlihat. Di situ ada skala utama dan skala nonius. Ya. Skala utama itu adalah yang bagian tengah ini. Yang bagian tengah adalah skala utama. Nah, kalau yang kecil ini yang geser, bisa digeser-geser, itu namanya skala nonius. Jadi ada 2. Nanti kalau teman-teman mau menggunakan alat ini, teman-teman harus menjumlahkan skala utama dan skala nonius. Nah, baru itu nilai dari ukurannya. Oke, pinjem coba 1. Mungkin contohnya ini aja ya, yang gampang. Ada spidol nih. Nah, spidol. Kira-kira di sini ada yang sudah pernah menggunakan jangka sorong? Ada? Gimana coba cara menggunakannya? Biar bisa share ke teman-teman. Ini bendanya di depan aja sambil dijelaskan. Ya. Untuk cara penggunaannya di sini kita harus lihat di sini tuh ada skala utama, ada skala nonius. Nah, untuk cara penggunaannya tuh kita bisa menjepit bendanya. Nah, lalu kita lihat di sini di skala utama kita mendapatkan berapa untuk ininya. Di sini tuh mendapatkan 15 mili atau 1,5 cm. Nah, lalu di bawahnya untuk yang skala noniusnya di sini untuk mengetahui ketelitiannya. Jadi kita bisa tahu angkanya tuh nggak bisa, ketelitiannya tuh nggak terlalu genap gitu. Jadi angkanya tuh nggak pas-pas. Jadi kita bisa tahu ketelitiannya sampai 0 berapa gitu. Nah, karena di sini saya mendapat 0,05, di sini saya bisa bilang hasilnya tuh 15,4.
15,4 mm. Baik, terima kasih sudah menjelaskan. Ada hal yang penting sebetulnya dalam pembacaan. Ada hal yang penting harus teman-teman perhatikan. Di sini ada dua bagian. Ada bagian yang rata lebih besar dan bagian yang lebih kecil, yang tipis. Yang digunakan yang mana? Yang tipis atau yang besar? Yang tipis atau yang besar? Yang angkat tangan, yang tipis siapa? Itu, kalau yang besar? Yang besar. Nah, kalau secara logika, luas penampang semakin besar, maka dia akan semakin teliti. Jadi yang digunakan adalah yang lebih besar permukaannya. Nah, cara menggunakannya seperti ini. Benar, dijepit, lalu nanti kita baca skala utama dan skala non-ius. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah ketegak lurusan cara pembacaan. Jadi, kalau teman-teman membaca tidak tegak lurus, itu akan bergeser, misalnya miring seperti ini. Nah, ini pembacaannya itu ketegak lurusan. Yang kedua adalah salah satu mata dipejamkan. Jadi, hanya satu mata yang digunakan saat pengukuran. Tujuannya agar apa? Agar fokus, tidak ada bayang-bayang. Gitu. Oke, mungkin kita coba dulu saja. Ada yang mau coba mengukur? Silahkan. Di sini. Coba berapa? Siapa yang mau coba? Oh, boleh. Saya coba. Tadi kata siapa? Restu, berapa diameternya? 15,4. Coba sebelah sini. Ini dengan spidol yang sama ya. Satu merek ya. Berapa? Ada yang sudah dapat hasilnya? Ingat, yang harus diperhatikan. Yang pertama, tegak lurus. Yang kedua, pejamkan matanya. Salah satu, agar tidak ada bayang-bayang. Berapa? Sudah dapat hasilnya? Sudah berapa? 15,45. 15,45. Tadi berapa, Restu? 15,40. Imam berapa? Sama, Pak. Berapa? 4 mm. Pas berarti ya. Oke. Nah, ada yang belum mengerti cara pembacaannya? Kalau belum mengerti, kita lihat dulu skalanya. Teman-teman boleh perhatikan ke depan. Nah, pembacaan skala non-ius. Nah, yang pertama, kalau misalkan pada jangka sorongnya tidak ada tingkat kecermatannya, kalau ini kan ada ya, di bawahnya tadi ada angkanya 0,05, 0,02 atau 0,01 ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih caranya biar dapat 0,05. Caranya adalah teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada skala utama. Ada skala utama dan ada skala non-ius. Nah, teman-teman tinggal hitung skala non-iusnya ada berapa jumlahnya ini. Ada berapa garis? Ada 20 garis. Nah, 20 garis itu adalah mewakili 1 mm pada skala utama. Nah, jadi gampangnya adalah 1 dibagi 20. Maka kecematannya adalah 0,1 dibagi 20 0,05. Jadi 1 dibagi 20 adalah 0,05. Oke, sampai situ paham ya? Nah, kita lanjutkan cara pembacaannya.
Nah, cara pembacaannya. Yang pertama adalah tadi baca skala utamanya. Ini satuannya dalam milimeter. Kalau ini angka 1 itu berarti 1 cm atau 10 milimeter. Lalu ini adalah skala noniusnya. Yang pertama kita baca adalah garis nolnya itu lurus pada angka berapa? Pada garis ke berapa? Garis ke 1, 2, 3 milimeter. Berarti skala utamanya adalah 3 milimeter. Nah, skala noniusnya kita lihat yang lurus atau yang sejajar antara skala utama dengan skala nonius. Di sini adalah yang ini. Nah, sekarang kita hitung ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dikali dengan kecermatannya. Tadi berapa kecermatannya? 0,05. 9 kali 0,05 berapa? 0,45. Maka kita jumlahkan 3 mili ditambah dengan 0,45. Maka ukurannya adalah 3,45. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Kalau cukup jelas kita coba lagi ukur ya, agar tadi untuk mengukur diameter luar. Sekarang kita coba untuk mengukur diameter dalam. Menggunakan yang mana? Yang atas ya, bagian ini. Kalau yang ini untuk mengukur diameter luar, ini untuk mengukur diameter dalam. Ini untuk mengukur kedalaman. Oke, ada yang mau coba? Ya, silahkan. Ini ada spidol itu kan ada bagian dalamnya ya. Nah, coba diukur berapa? Nanti kita bandingkan pengukuran 1 dengan pengukuran 2. Berapa? 11,55 Pak. 11,55. Oke, yang ini berapa? Coba yang lain. 11,55. Yang mau coba sebelah sini? Silahkan coba. Diameter dalam dari spidolnya berapa? Tadi 11,55. Ayo coba diskusi, boleh, silakan diskusi. Berapa? Ini berapa tadi? Belum. 11 ya, udah dekat. Oke. Baru skala utamanya aja 11 skala utamanya. Skala noniusnya 11,60. Boleh ke sebelahnya coba diukur. Harus tegak lurus ya. Pejamkan mata satu agar fokus. Jadi tidak ada bayang-bayang. Gimana, sudah dapat? Tadi berapa? 11,6. Itu 11,55. Ini berapa? 11,3. Oke, coba saya ukur. Untuk spidol yang ini tadi ada 11,55, 11,6 dan 11,3. Kalau saya lihat
Ini adalah, sebentar, yang diukur bagian, ini ada dua permukaan ya. Ada dua permukaan, yang diukur yang bagian mana? Yang bagian paling luar. Paling luar, oke. Kamu ngukur yang paling dalam. Karena ini berbeda ya. Kalau saya ukur ini bagian paling dalam adalah 11. Tepat. Ya. Oke, sekarang kita coba lagi di depan ya. Agar nggak bingung ya. Nah, sekarang lihat ke depan. Ini kecermatannya berapa yang ini? Hitung jumlah garisnya. Ada berapa? Ada berapa garisnya? 20? 25. 1 dibagi 25. Maka hasilnya 0,02. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Ini berapa nilainya? Dihitung. Satu senti di sini ya. Skala utamanya berapa? 3,5. Skala utamanya adalah 3,5. Skala noniusnya? Noniusnya berapa? Yang garis merah. 0,24. Maka hasilnya adalah 3,74. Gitu. Kita coba satu soal lagi di bawahnya. Ini skalanya berapa? Yang bagian bawah? Ada berapa garis? Ada berapa garis? 50 garis. 50 garis. Berarti berapa? 1 dibagi 50. Berarti berapa? 0,02. Nah, kita coba sebelahnya. Berapa nilainya? Skala utamanya berapa? 3. Skala noniusnya? 0,52. Maka hasilnya adalah 3,52 mm. Apakah benar? Oke, nanti teman-teman kerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan di si terpadu di portal student. 2 soal ini. Nanti hitung lagi apakah benar atau tidak. Dikumpulkan di portal student ya. Baik. Nah, ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Dan untuk mikrometer kita lanjutkan di minggu depan. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran tersebut merupakan bagian dari praktik pengajaran saya dalam mata kuliah metrologi industri. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas kesempatan dan juga perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.